Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama, nikmat kesehatan. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita mendapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan tema moderasi beragama. Hadirin rahimakumullah, Indonesia memiliki berbagai keberagaman, seperti adat istiadat, agama, budaya, dan suku. Indonesia merupakan negara dengan penganut Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang lainnya. Sebagaimana semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Banyaknya suku, agama, dan budaya menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang majemuk. Kemajemukan inilah yang dapat menimbulkan berbagai konflik dan pertikaian apabila tidak memiliki sikap toleransi. Maka dari itu, diwajibkan adanya sikap toleransi dan penguatan moderasi beragama. Nilai-nilai Islam sangat mendukung terciptanya kedamaian. Maka sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus menjadi penggerak dan pengayom masyarakat. Bapak, Ibu, saudaraku, kau memang bukan saudaraku satu keyakinan, tetapi kau saudaraku satu kebangsaan. Sama-sama di bawah naungan NKRI. Tapi mohon maaf saudaraku, yang satu ini masa aku bukan toleransi, tetapi yang satu ini masalah akidah yang insya Allah ia akan mengatasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata lanakunu syuhada'a 'alan nas, yang artinya, dan demikianlah telah kami ciptakan kalian umat muslim sebagai umat yang berada di tengah-tengah, supaya menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim harus berada di tengah-tengah. Demikian pula dalam kita mengamalkan ajaran Islam, kita pun harus berada di tengah-tengah. Tidak condong ke kanan, tidak pula condong ke kiri. Itulah istiqomah, karena arti istiqomah sesungguhnya adalah tegak lurus ke atas. Tidak condong ke kanan, tidak pula condong ke kiri. Hadirin rahimakumullah, agama adalah solusi dan jalan tengah yang adil untuk urusan dunia dan bermasyarakat. Sesuai dengan tujuan agama diturunkan di muka bumi ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan dunia dan tuntunan hidup, baik itu skala keluarga maupun negara.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat tersebut jelas bahwa kita tidak boleh terpengaruh agama lain dan tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Ayat tersebut juga menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim agar bertoleransi terhadap pemeluk agama yang lainnya. Namun sayang sekali, lahirnya fanatisme buta di dalam beragama lama-kelamaan mengikis nilai-nilai toleransi kepada bangsa kita. Banyak terjadi konflik, pertikaian hingga kericuhan yang disebabkan karena perbedaan pandangan beragama. Maka saatnya kita berubah menjadi yang lebih baik. Minoritas bersatu dengan mayoritas dalam satu solidaritas. Agar tercipta toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Marilah kita saling menghormati dan menghargai agama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada curiga di antara kita. Di balik latar belakang yang berbeda, marilah kita ciptakan hidup dalam kerukunan. Sejatinya, tidak ada hari yang merugikan di dalam sebuah perbedaan. Yang ada hanyalah keuntungan yang dapat kita petik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan jalan kepada suatu kebaikan, maka pahala seperti orang yang melaksanakannya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.